Anak rempang ada tugas video, woi. Halo guys, hari ini tepat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat pagi. Kita hari ini dari di Cypress ya, di cluster Cypress Citra Grand Cibubur akan on the way ke mana? Kota Tua, ya, tepatnya di Museum Wayang ya, untuk melakukan proyek Civics, di mana kita akan mencari tentang tradisi dan kearifan lokal. Betul. Yang ada di Jabodetabek, dan kita memilih di Museum Wayang Kota Tua, Jakarta Barat. Ya, oh ya, sebelum itu saya lupa perkenalkan diri, nama saya Nata. Nama saya Kevin, dan tentu saya anak putra Rembang, Mirza. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton sampai habis. Jadi perjalanan dari rumah Kevin di Citra Grand Cibubur menuju ke Kota Tua Jakarta untuk pergi ke Museum Wayang berletak sekitaran 56 menit. Kita punya juga tujuan untuk pergi ke Museum Wayang Kota Tua selain untuk mengerjakan tugas civic ini, yakni kita pergi ke Museum Wayang Kota Tua ini untuk mencari kearifan lokal dan juga budaya lokal yang telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan telah dielokkan dan dilestarikan serta dipajang untuk publik di Museum Wayang ini. Terlebih lagi tipe-tipe wayang dan juga banyak hal yang kita bisa petik dari wayang-wayang tersebut, mulai dari backgroundnya dan juga latar belakang di mana mereka berasal. Guys, setelah menempuh perjalanan selama sejam lebih, akhirnya kita sampai di Museum Wayang, tepatnya di Kota Tua. Museum Wayang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta, dan memiliki sejarah sejak masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangunan ini merupakan gereja yang bernama The Oude Hollandse Kerk yang dibangun pada tahun 1640. Setelah rusak akibat gempa bumi, bangunan baru didirikan di tempat yang sama. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut mengalami beberapa perubahan fungsi sebelum akhirnya dijadikan Museum Wayang. Jadi setelah Trio Nomin berada di Museum Wayang, kami akan diasuh oleh Kak Fahri sebagai tour guide kita kali ini. Sebelah sini terdapat sejarah dari berdirinya Museum Wayang. Nah, jadi sebelum berdiri Museum Wayang di sini, dulu tempat ini berdiri sebuah gereja. Gerejanya itu dibangun oleh revolusi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, ini gereja pertama, yaitu gereja salib namanya. Nah, ini dia memiliki nama yaitu The Oude Hollandse Kerk yang dibangun pada tahun 1640. Nah, setelah itu gereja tersebut direnovasi pada tahun 1732. 1 tahun sampai 1733 menjadi gereja ubah seperti ini. Jadi kayak masjid itu bentuknya. Nah, ini gaya arsitektur dari Eropa. Jadi arsiteknya itu dia arsitek dari Eropa. Jadi karena dia kayak mengikuti arsitek dari sana, jadi dia membuat seperti ini. Nah, gereja ini berdiri sampai tahun 1808. Tapi pada tahun itu karena sudah ratusan tahun lah ya, jadi gereja itu diruntuhkan, dihancurkan dan dibangun gedung baru. Gedung itu seperti ini. Tapi pada awalnya gedung ini digunakan sebagai gudang untuk perusahaan, misalnya itu kayak perusahaan dari Belanda juga. Nah, pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda memberikan dospit atau kayak surat perintah gitu. Untuk gudang tersebut dijadikanlah sebuah monumen. Nah, jadi dijadikanlah sebuah museum. Nah, museum pertama itu namanya Museum Batavia Lama. Jadi bukan Museum Indonesia yang megang itu pemerintahan Hindia Belanda. Nah, setelah Museum Batavia, museum tersebut beberapa lama itu mulai merasa kayak sepi gitu, mulai tidak terawat. Jadi oleh pemerintahan Hindia Belanda dioper ke pemerintahan Indonesia kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat itu diubah menjadi Museum Jakarta Lama, Museum Sejarah Jakarta itu dulunya di sini. Nah, ya, nah sebelum itu kan Museum Sejarah Jakarta tuh. Iya. Nah, lalu pindah ke gedung yang sebelah sana, namanya Gedung Bekas Kodim 0503 atau yang biasa dikenal itu Gedung Bekas Balai Kota Batavia. Nah, jadi kan gedungnya sepi dong. Nah, dibangunlah Museum Wayang ini.
Jadi museum wayang ini didirikan pada tahun 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Gubernur Indonesia itu. Dikatakan bahwasanya mereka itu dia itu suka dengan wayang. Jadi diciptakanlah museum wayang. Nah, nah, jadi wayang itu terbagi menjadi dua. Ada wayang golek dan juga wayang kulit. Nah, wayang golek ini seperti ini. Wayang golek dia terbuat dari kayu. Kayunya kayu akasia, nggak bisa dari sembarang kayu. Nah, kalau wayang kulit dia terbuat dari dari kulit sapi. Kulit sapi atau kulit kerbau seperti itu. Nah, kalau bisa lihat dari sini, dalam perwayang Indonesia watak tokoh atau watak sifat. Nah, sifat itu bisa lihat dari wajahnya. Nih, kalau wajahnya serak seperti ini, berwarna merah, bertaring, matanya melontok, berarti dia ini jahat. Ya, jadi kalau dalam perwayang Indonesia itu dilihat dari jahat dan baik itu dilihat dari wajahnya aja. Jadi itu. Dia kalau dia bertaring berarti dia jahat. Kalau wajahnya merah berarti dia jahat. Jadi itu. Nah, ini ada di sebelah sini. Ini ada koleksi museum wayang, yaitu wayang golek yang ukuran besar. Jadi ini tidak bisa untuk dimainkan karena berat. Nah, jadi ini hanya untuk koleksi. Ini adalah koleksi yang diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Jadi kisah Ramayana dan Mahabharata itu dari India. Salah satu di sebelah sini ada Ramawijaya dan Ravana. Ramawijaya dan Ravana ini adalah seorang raja. Jadi kerajaannya dia, kerajaan mereka. Nih, kisah Ramayana ini nanti akan kisah perang. Jadi kerajaan dia akan bertarung melawan kerajaan dia. Karena satu wanita. Jadi di kisahnya itu istri Rama ini akan diculik oleh orang. Dia mengakibatkan perang besar. Seperti itu. Kalau yang sebelah sini, ini dari kisah Mahabharata dari India juga. Kisah Mahabharata ini menceritakan tentang kisah perang saudara. Ini sama-sama perang. Tapi bedanya kalau ini kisah perang saudara untuk memperebutkan tahta. Ya, jadi di kisah Mahabharata itu ada dua suku atau dua kelompok gitu antara 100 Kurawa melawan 5 Pandawa. Nah, Duryodhana ini dia adalah perwakilan di antara 100 Kurawa. Dia ini tokoh yang tertua. Karena namanya 100 Kurawa, berarti dia ada 100 bersaudara. Duryodhana ini dia tertua dan masih memiliki 99 saudara lainnya. Seperti itu. Ini adalah ukiran kayu. Ini namanya gunungan. Atau dalam bahasa perwayangan itu disebutnya kayong. Ya, ini untuk pembukaan penutupan dari pertunjukan wayang. Seperti itu. Kulit lainnya. Ini sama halnya dengan sebelah sana tadi. Tapi di sini biasanya untuk kita membahas perbedaan cerita yang dibawakan. Nih, jadi sebelah sini ada wayang Titi Purwa dan wayang Titi Gendong. Ini sama-sama dari Jawa Timur, Kediri. Nah, Purwa itu dia hanya membawakan 2 kisah. Kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Yang di sebelah sini itu Gendong. Gendong ini dia membawakan kisah-kisah lokal dari Indonesia. Kisah-kisah kerajaan. Nah, untuk yang di tengahnya itu, ini sama aja disebutnya kayong atau gunungan. Yang berbeda hanya dari bahan pembuatannya. Ini dari bulu ekor. Nah, yang sebelah sini juga ada wayang Beatrix, Purwa, dan Surakarta. Ini tokohnya ada beberapa lawan dan tokoh Mahabharata. Nih, ini yang tadi gendut nih. Oh iya. Nah, iya. Ini yang di belakang ini ketiga anaknya dia. Jadi ini dia mengangkat anak yang dimana anak-anak ini anak-anak yang tidak benar. Nih, jadi yang ini namanya Gareng, Petruk, dan Bagong. Gareng ini dia pemalas, Petruk dia pencuri, dan si Bagong itu dia pemalas. Nah, ketiganya ini diangkat oleh Semar untuk dididik menjadi anak yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ketiganya ini dididik, diangkat menjadi anak, dan akhirnya menjadi anak yang lebih baik. Nah, di sebelah sini, di sebelah sini ini tokoh-tokoh dari kisah Mahabharata. Nih, yang besar ini Bima, yang tadi saya bertanya tentang Bima. Ya, ini yang depan ini Yudhistira, Krishna, dan Arjuna. Ini dia adalah pasukan di antara 5 Pandawa itu. Oh ya kak, kenapa kalau karakter wayang itu perutnya buncit-buncit ya? Nah, itu tergantung dari penokohannya sih. Soalnya nggak semua wayang itu dia menurutnya buncit. Nah, kalau ini kan dia dikarenakan ini dia punya kawan, dan juga ini mungkin mengikuti gaya dari si Semar sendiri gitu. Nah, kalau yang sini kan juga wayang juga nih, tapi dia lurus. Gitu. Jadi yang kayak tergantung itu dari si pembuatnya itu, inspirasi dari si. Oke, jadi setelah kita masuk ke musim wayang, kisah-kisah di musim wayang ini melambangkan sila ketiga karena kisah ini datang dari berbagai negara, ada dari Cina, Amerika, dan gimana sih? Dan juga bisa dalam banyak budaya-budaya lain. Juga
ini menjadi prana untuk mengajarkan agama, bahkan mungkin dari agama Islam, Katolik, dan bermacam-macam agama lainnya juga ada di museum wayang tersebut untuk mempersatukan bangsa kita, bangsa Indonesia, seperti yang tertera di sila ketiga Persatuan Indonesia. Setelah berkunjung ke Museum Wayang Jakarta, kami sadar bahwa budaya Indonesia ternyata sekeren itu. Wayang bukan cuma tentang cerita lama, tapi juga punya banyak pesan tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Dari kunjungan ini, kami belajar kalau generasi muda juga ikut harus menjaga budaya Indonesia supaya tetap hidup di masa depan. Karena budaya hal yang ketinggalan zaman, justru itu yang menjadi identitas dan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Ini enggak? Yes, penampakan anomali monster yang bisa minum root beer. Di Gouverneurs Kantoor. Ya, Gouverneurs Kantoor adalah tempat paling bersejarah ya di kota tua ini. Di mana Gouverneurs Kantoor adalah tempat para government, para pejabat-pejabat Belanda, guys, POC. Pejabat Rembang di mana? Itu mah di kantor Bang Adi. Oke, guys. Jadi tampaknya kita menemukan suatu entitas yang sangatlah langka, guys. Jadi ini Avanza hitam milik siapa, Nat? Mr. ADM Warnudi. Oh. Dewa Rembang marah. Aduh. Semoga jangan hujannya. Semoga Semoga kita nggak dihalang oleh hujan. Amin. Karena Pak Adi. Semoga Pak Adi nggak marah. Sudah habis kami